Seni kriya tenun merupakan salah satu bentuk seni rupa yang menggunakan teknik tenun untuk menciptakan kerajinan tangan yang indah dan bermakna. Teknik ini melibatkan penggunaan benang-benang yang diatur sedemikian rupa dengan tangan atau mesin tenun. Dalam seni kriya tenun, motif dan warna juga menjadi bagian penting yang menunjukkan keahlian dan keunikan budaya setiap daerah. Seni kriya tenun memiliki nilai budaya tinggi dan mencerminkan keanekaragaman budaya Indonesia. Dalam era modern, seni kriya tenun perlu dijaga dan dilestarikan sebagai warisan budaya yang berharga. Lebih dari sekedar penghasilan kain, seni kriya tenun juga merupakan salah satu bentuk ekspresi seni yang memiliki nilai estetika. Keindahan corak, motif, dan warna yang dihasilkan oleh seni kriya tenun menjadikan sebagai salah satu bagian yang tak terpisahkan dari seni budaya Indonesia. Kain tenun biasanya terbuat dari serat kayu, kapas, sutra, benang perak, benang emas, dan lainnya. Para ahli antropologi menyatakan bahwa kegiatan menenun sudah ada sejak tahun 500 sebelum Masehi, terutama di daerah Mesopotamia, Mesir, India, dan Turki. Keberadaan kain tenun tradisional Indonesia diperkirakan berkembang sejak masa Neolitikum atau masa prasejarah. Ini dibuktikan dengan ditemukannya benda-benda prasejarah prehistoris seperti tenunan, alat untuk memintal, dan bahan yang terlihat jelas adanya tenunan pada kain yang terbuat dari kapas. Ditemukan lebih dari 3.000 tahun yang lalu pada situs Sumba Timur, Gunung Wingko, Yogyakarta, Gilimanuk, Melolo. Kain tenun dan tradisi menenun dengan alat tradisional merupakan pengetahuan turun-temurun dari nenek moyang ke generasi berikutnya hingga kini. Tenun bukanlah kebudayaan asli Indonesia. Keterampilan ini berasal dari kebudayaan zaman prasejarah yang terus berkembang. Negara-negara yang termasuk penenun kuno antara lain Asia Timur, India, dan Asia Barat yang kemudian berkembang ke seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, kepandaian bertenun sudah dikenal sejak beberapa abad sebelum Masehi. Sebelum ada kebudayaan bertenun, masyarakat telah mengenal terlebih dahulu proses pembuatan anyaman dari daun atau serat kayu. Keterampilan ini menuntun mereka untuk mempelajari kerajinan tenun. Seiring berjalannya waktu, pengetahuan bertenun diterima dan berkembang di Indonesia. Perkembangan ini mengarah pada peningkatan mutu, keindahan tata warna, serta motif hiasan. Penyebaran keterampilan bertenun pun merata ke seluruh wilayah Indonesia. Motif yang terinspirasi berasal dari latar belakang budaya dan lingkungan daerah masing-masing. Ini memperlihatkan variasi yang sangat kaya dan indah. Dahulu, motif-motif kain tenun dikaitkan dengan aspek keagamaan dan upacara adat, seperti ritual kelahiran, perkawinan, dan kematian. Dalam perkembangannya, kain tenun tidak hanya digunakan sebagai busana atau pelengkap upacara adat, namun juga digunakan untuk interior. Cara penempatan kain tenun untuk interior bergantung pada selera pengguna. Umumnya dalam interior modern, kain tenun digunakan sebagai tirai atau pelapis sofa. Benang lusi adalah benang yang memanjang ke arah panjang kain, sedangkan benang pakan adalah yang melintang ke arah lebar kain. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai dari bagian yang pertama pada ATBM ini adalah sisir tenun dan bumlusi. Sisir tenun berfungsi untuk merapatkan benang pakan pada benang lusi sehingga kain menjadi lebih rapat. Cara kerjanya yaitu dengan cara diayunkan seperti ini. Sedangkan bumlusi fungsinya adalah sebagai tempat dari gulungan benang lusi yang nantinya akan menjadi kain ke arah panjang. Rakel pengunci fungsinya untuk mengunci bumlusi dan bum kain supaya tidak bergerak pada saat proses pertenunan. Dan ini adalah baut pengunci, fungsinya untuk mengunci tubuh ATBM agar tidak berubah pada saat digunakan atau dilipat. Bagian selanjutnya adalah kamran, di mana ada 8 kamran, dan dalam setiap kamran ini memiliki gun yang menghantarkan satu benang, di mana gun ini mempunyai mata atau lubang sehingga satu benang memasuki satu gun. Selanjutnya tuas pengangkat kamran, di mana ketika tuas ini diturunkan maka kamran akan naik sesuai dengan urutannya, yaitu yang dihubungkan dengan tali penghubung kamran. Ketika kamran naik
dan ada yang turun atau tetap, maka akan terjadi pembukaan mulut lusi di bagian bawah sini, sehingga ini nanti akan dimasukkan benang pakan. Dan ini adalah boom penggulung kain, di mana kain yang sudah ditenun ini hasilnya akan digulung pada boom ini. Proses menenun. Yang pertama, jarak gunung-gunung sama sehingga hasilnya dapat rata kanan kiri dan rapi. Yang kedua, sambungkan benang maju dari tepi tenunan kira-kira 2-3 cm. Yang ketiga, padatkan tenunan dengan sisir dengan sama, misalnya 2 kali ketukan ataupun sebaliknya, agar rapi dan kerapatan tenunan rata. Yang keempat, tenunlah sesuai motif dan corak yang diinginkan. Dan yang terakhir, jika mulut lusi sudah sempit, gulung hasil tenunan. Macam-macam kain tenun di Indonesia. Yang pertama adalah tenun asal Sumba. Pembuatan tenun ini memakan waktu yang cukup lama, berkisar 6 bulan hingga 3 tahun. Sebab, selain menenun dan membuat motif, tenun Sumba memiliki tahapan di mana kain harus diangin-angin selama sebulan sebelum dicerup dalam minyak kemiri. Yang kedua ada tenun Sutra Mandar. Suku ini mendiami wilayah Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat. Mereka memproduksi sarung sutra sejak abad ke-16 dan dikenal dengan sebutan Lipa Sakbe Mandar. Lipa Sakbe Mandar memiliki ciri khas dalam coraknya yakni syure dan bunga. Syure berbentuk garis geometri sedangkan yang merupakan motif klasik, sementara motif bunga merupakan perpanjangan dari motif syure dengan penambahan dekorasi seperti unsur flora maupun fauna. Yang ketiga ada ulas Batak. Ulas Batak juga tergolong ke dalam salah satu ragam tenun yang ada di Indonesia loh. Ulas artinya lembar kain tenunan khas tradisional suku Batak dan menjadi hasil peradaban masyarakat pada kurun waktu tertentu. Dan yang terakhir, tenun Baduy. Suku Baduy dari Banten juga memiliki kain tenun khasnya, yakni tenun Baduy. Kain tersebut memiliki makna yang erat hubungannya dengan tradisi dan kepercayaan mereka. Motif yang paling sering ditampilkan ialah geometris, seperti garis berbentuk kait, spiral, atau pilin, garis lurus, dan masih banyak lagi.